Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rujak Politik. Untuk saat ini kita kehadiran eksklusif nih pengamat geopolitik Pak Teguh Santosa. Pak izin, ini perihal luar negeri Pak ya. Iya. Sekarang ada negara Kuba yang krisis Pak. Iya. Krisis akibat dikerjain sama Amerika Pak. Iya. Ya bensinnya, bahan bakarnya udah nggak ada, lumpuh total. Bisa dijelaskan nggak Pak? Ya kan, kalau Kuba ini bagi Amerika Serikat itu juga satu agenda lama klasik ya, karena sejak revolusi 1959 Fidel Castro berhasil menggulingkan Batista ya, dan Batista harus membalikan diri. Kuba menjadi tidak tunduk lagi, padahal posisinya sangat strategis di Karibia gitu ya. Bahkan kita masih ingat dulu tahun 62 rasanya sempat terjadi krisis Kuba. Krisis Kuba tuh. Ketika Uni Soviet berencana untuk mengirimkan sistem pertahanan, sistem persenjataan gitu ya ke Kuba. Itu Kennedy tuh sampai harus mencegat, memerintahkan armadanya untuk mencegat ini konvoi kapal-kapal Soviet yang hendak ke Kuba ya. Itu krisis juga tuh. Itu juga hampir perang dunia ketiga kata orang ketika itulah. Tapi akhirnya kedua belah pihak sama-sama untuk mundur ya, sehingga senjatanya tidak jadi dikirim ke Kuba gitu. Nah, bagi Amerika Serikat, Kuba ini juga sebetulnya teman lama ya, karena ketika Kuba itu masih dikuasai oleh Spanyol, ini di abad ke-19 lah, akhir abad ke-19. Amerika Serikat itu ikut membantu perjuangan rakyat Kuba untuk merdeka dari Spanyol gitu. Makanya sejak akhir abad ke-19 itu sampai tadi pertengahan abad ke-20, hubungan Kuba dan Amerika Serikat sangat-sangat baik ya. Jadi berubah ya setelah revolusi Fidel Castro. Nah, tetapi gini, ketika misalnya Barack Obama berkuasa memerintah di Amerika Serikat, Barack Obama itu menormalisasi hubungannya dengan Kuba ya. Kedutaan Amerika Serikat di Kuba mereka buka kembali, bahkan Obama dan keluarganya dengan Michelle juga dengan anak-anaknya itu berlibur di Kuba untuk waktu yang cukup lama, yang tidak pernah terjadi sebelumnya gitulah ya. Tapi memang setelah Donald Trump jadi presiden di periode pertama, dia membalikkan relasi Amerika Serikat dan Kuba ke titik sebelum Obama, jadi keras lagi gitu ya. Kedutaannya sekarang juga masih buka, tapi tidak ada aktivitas, tidak ada diplomat di kedutaan itu gitu. Kedutaannya bagus, tempatnya saya pernah ke sana lihat ya, menghadap di Pantai Malekong namanya tuh. Ya, jadi sekarang kelihatan Donald Trump setelah dia berhasil merebut Venezuela ya, kemudian ya berkomunikasi dengan baik ya dengan pemerintahan Delcy Rodriguez ini, kelihatan sekarang dia akhirnya juga melipir ke Kuba yang dia yakin dengan teknik embargo dia bisa kuasai. Nah, sebetulnya yang berbahaya itu bukan embargonya, tapi secondary sanctionnya itu ya, atau sanksi kedua. Sanksi kedua itu adalah sanksi yang diberikan kepada negara-negara yang menjalin hubungan dagang dengan negara yang diembargo. Iya. Ya, kalau cuma embargo saja, Kuba masih bisa hidup karena minyak tempat lain kan masih masuk. Nah, tapi ini secondary sanction ya, secondary sanction. Tapi secondary sanction ini juga saya kira tidak akan begitu efektif ya. Karena apa? Karena negara-negara seperti Rusia ya, kemudian Cina ya, mereka sekarang kan yang memilih apakah mereka mau menyelamatkan Kuba atau tidak. Misalnya Rusia dengan hubungan baiknya dalam tanda petik ya dengan Donald Trump ya, Putin dan Donald Trump ya. Saya tidak tahu laporan terakhir apakah dia mengikuti secondary sanction itu ya, atau misalnya Cina gitu ya. Tapi kan Cina juga dia adalah konsumen energi ya, dia konsumen energi yang dia dapat banyak dari Venezuela tadinya ya. Atau Iran lah, Iran sedang sibuk ya, sedang sibuk. Nah, Iran barangkali nanti kalau sudah selesai masalahnya di mana di perang melawan Israel dan Amerika Serikat ini, barangkali dia bisa lagi bantu sedikit energinya gitu. Karena Iran kan tidak perlu dengan secondary sanction. Kenapa? Karena Iran juga sudah disanksi sejak 79, jadi udah kadung lah. Gitu situasinya. Nah, yang menarik kan sebenarnya begini, di Kuba sendiri juga beberapa tahun belakangan ini sudah terjadi dalam bahasa saya itu
glasnost dan perestroika ala Kuba, ya. Glasnost perestroika ala Kuba. Jadi glasnost perestroika ini kan kebijakan yang diambil oleh Gorbachev ya di ujung dari masa Soviet Union gitu. Glasnost itu berarti keterbukaan, perestroika itu berarti restrukturisasi. Nah, selama ini politik dan juga ekonomi di Kuba itu kan dikuasai oleh elit dan Partai Komunis Kuba gitu. Tapi sejak beberapa tahun belakangan ini ya, mungkin sudah ada 1 dekade terakhir lah, Kuba itu sudah melakukan reformasi politik dan ekonomi juga ya. Misalnya sekarang Raul Castro, sekjen Partai Komunis, ya sekarang dia hanya sebagai sekjen Partai Komunis saja, partai tunggal masih memang. Tetapi presiden misalnya itu sudah diberikan kepada pihak lain ya, kepada tokoh lain, Diaz-Canel gitu ya, sebagai presiden. Sudah adalah hal-hal yang membuat Kuba itu sedang bergerak ke arah perbaikan sebetulnya. Juga misalnya kan di sana mata uang tuh ada 2 ya, seperti dulu di China juga mata uang kan ada 2, ada renminbi, ada yuan gitu ya. Di Kuba juga ada yang begitu, ada istilahnya apa, CPU apa-apa gitu. Tapi kira-kira mata uang lokal, masyarakat lokal, dan mata uang yang digunakan oleh pendatang orang asing gitu ya. Karena Kuba ini kan untuk waktu yang cukup lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dunia gitu. Nah, untuk update per hari ini kan krisis energi, Pak. Yeah. Irak dan Kuba kan mati lampu nih, udah nggak nyala, Pak. Ini kan kesempatan Amerika untuk nyerang kan, Pak. Yeah. Untuk mengambil alih 2 negara itu mungkin. Ya, barangkali yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat itu bukan menyerang dalam arti military attack ya untuk Kuba ini ya. Mungkin yang mereka harapkan pertama kali adalah regime change, perubahan pemerintah ya. Sama seperti Iran kan sebetulnya, yang mereka harapkan kan sebetulnya terjadi perubahan rejim ya. Tapi karena perubahan rejim tidak terjadi, mereka lakukan satu aksi militer untuk membuat situasi semakin parah, dan diharapkan dengan tingkat keparahan ini terjadilah regime change dari dalam itu kan gitu. Nah, jadi yang diharapkan barangkali dari Kuba ini bukan upaya untuk masuk, apalagi kalau kita lihat sekarang setelah aksi militernya di Iran dikecam banyak orang ya, di Venezuela juga dikecam banyak orang. Nah, apakah misalnya pemerintah Amerika Serikat juga mau melakukan aksi militeris di Kuba kan gitu. Nah, saya kira kok mestinya tidak ya. Kalau cara berpikir orang normal kan tidak, masa dalam waktu singkat belum setengah tahun nih 2026 ya sudah melakukan aksi militer di 3 tempat sekaligus, kan kelihatannya kok bagaimana gitu ya, katanya champion demokrasi gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, tapi barangkali yang diharapkan itu adalah perubahan dari dalam ya. Apakah sistem politik di Kuba ini bisa berubah ke arah yang lebih bersahabat dengan Amerika Serikat atau tidak? Tentu di sini Amerika Serikat versi Trump ya, bukan Amerika Serikat versi yang lain, karena pemerintahnya adalah Trump ya. Tetapi barangkali kalau presidennya hari ini bukan Trump, tadi saya katakan contohnya soal di masa pemerintahan Obama, hubungan Kuba dan Amerika Serikat sudah baik sebetulnya ya, sudah ada kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan bagi orang-orang Kuba yang berada di Amerika Serikat dan bekerja di Amerika Serikat gitu. Sekarang ya jadi memburuk lagi memang di era Donald Trump. Kan ini lebih mudah untuk ngambil, Pak. Jadi kan berita hari ini Trump akan mengalihkan wacana untuk mengambil alih Kuba, Pak, setelah Iran. Mungkin ini Iran akan damai ya, mungkin akan selesai. Dia akan mengalihkan fokus ke Kuba. Dengan biaya kan lebih sedikit, Pak, daripada perang kan gitu, Pak. Iya, tapi ya tidak akan membuat orang jadinya lebih lebih bisa menerima ya. Ya, ini kan cuma dia mau melarikan diri dari persoalan yang dia ciptakan di Iran kan gitu. Dan dia sudah tahu dia nggak akan bisa menang di Iran, dia lari ke Kuba gitu. Tapi kalau misalnya kemudian dia lari ke Kuba dengan cara militeris juga, ya orang akan melihat hal yang sama ya. Dan barangkali nanti ketika dia melakukan sesuatu di Kuba, negara-negara yang lain kan bisa memberikan kecaman yang lebih serius lagi ya. Misalnya tadi ada Cina, ya kita belum tahu juga sikap Cina, tapi saya kira Cina akan kembali membela gitu. Atau misalnya saya nggak tahu juga apakah dalam pembicaraan terakhir antara Putin dan Donald Trump via telepon kemarin itu ada dibahas sedikit soal Kuba gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya kalau memang mereka meletakkan boots-nya on the ground gitu, bisa jadi negara-negara yang lain ini akan bertindak gitu ya. Karena kok gini, kalau misalnya orang lihat Donald Trump itu melarikan diri dari Iran, itu kan berarti suatu kelemahan, suatu kekalahan. Maka ketika dia melakukan aksi yang lain di tempat lain,
berarti kan ini bukan dia yang superior, tapi dia yang lemah. Ya barangkali itulah saat di mana orang akan mengintervensi tindakan militeris Amerika Serikat itu dengan caranya misalnya gimana? Ya udah kerahkan juga armada ke sana ya untuk melindungi dalam arti fisik nih gitu. Iya. Jadi saya pikir ya Donald Trump kan hari ini boleh berkata apapun ya, tapi Betul. perkataan dia kan banyak yang eratik ya, banyak yang keliru ya, banyak yang salah. Jadi saya kira ya skeptisisme di kalangan masyarakat Amerika Serikat juga mesti dia pertimbangkan mestinya ya. Kalau kita berpikir normal, tapi orang bilang Donald Trump nggak normal ya susah ya kan kalau misalnya kita berusaha untuk menganalisa orang yang nggak normal kan kemungkinan tindakannya jadi variatif banget itu ya. Tapi menariknya yang di Iran ini kan Pak, di Iran presidennya meninggal kan Pak. Iya. Kan kemarin ada press conference dari petingginya militer Iran, dia akan membalas, ini ingin membunuh si presiden Israel gitu Pak. Perdana Menterinya. Netanyahu, Perdana Menterinya. Kalau belum meninggal kan potensi damai kan juga kecil mungkin Pak. Iya. Nah, memang kalau kita lihat di pasal 51 Piagam PBB itu, setiap negara yang diserang secara sepihak, ya mereka memiliki hak untuk melakukan retaliasi sebesar kerusakan yang dialami gitu. Ya. Retaliasi itu apa Pak? Retaliasi itu pembalasan dendam. Ya, jadi mereka punya hak untuk melakukan aksi balas dendam. Nah, balas dendamnya itu sampai taraf yang sama dengan kehancuran yang mereka alami ya. Makanya sekarang ini apapun serangan yang dilakukan oleh Iran ke Israel atau ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu masih dalam upaya untuk menyamakan kedudukan. Ya. Jadi Iran belum akan berhenti, ini secara teknis nih, Iran belum akan berhenti kalau skornya belum 1-1, ya kan? Betul. Jadi kalau dia masih nyerang, berarti ini belum 1-1 nih. Ya, dia tentu mengincar ya kantor Benjamin Netanyahu kan juga sudah disikat ya. Iya. Makanya sekarang lagi rame spekulasi mengenai kematian Benjamin Netanyahu. Kemarin misalnya Jared Kushner dia mau datang hari ini mestinya bertemu dengan Benjamin Netanyahu tapi dibatalkan gitu ya. Atau misalnya Benjamin Netanyahu ini kemarin-kemarin itu kalau dia memposting video itu bisa lebih dari 1, bisa 3. Nah sekarang tidak ada gitu ya. Kemudian juga informasi-informasinya banyak yang cuma teks gitu. Jadi ini spekulasi yang sekarang berkembang dan saya tadi malam baca di media Iran Tasnim itu mereka juga memang mempertanyakan kemana Benjamin Netanyahu dalam setidaknya 3 atau 4 hari belakangan ini. Nah, dugaannya terluka parah atau barangkali sudah tewas atau barangkali ya melarikan diri dan tidak mau bersuara dulu gitu sampai situasi aman gitu. Karena begitu dia buka komunikasi, sinyal kan ketangkep. Ya, jadi ini barangkali yang sekarang sedang orang tunggu-tunggu kemana Benjamin Netanyahu ini. Gitu. Ya. Terus Amerika ini, Amerika kan boleh dibilang kan dalam Venezuela kemarin presidennya diculik kan gitu Pak. Bisa jadi nanti tadi kembali ke obrolan Kuba gitu Pak. Dan Kuba kan mungkin jadi lebih mudah gitu Pak. Untuk melakukan penculikan, ya bisa jadi ya. Kalau misalnya dia lakukan itu, yang dia ambil itu ya mestinya Raul Castro ya. Raul Castro atau ya kalau mau diambil semuanya gitu kalau dia melakukan itu. Tapi apa iya langkah itu akan dilakukan oleh Amerika Serikat itu kan membuat bukan tidak mungkin saja, tetapi ya kalau dia sudah kadung dianggap orang tidak normal kali ya. Iya. Lakukan saja. Ya mungkin Venezuela aja tiba-tiba diambil presidennya gitu Pak. Iya, mungkin sekali. Memang salah satu hal yang merepotkan dalam studi yang menggunakan game teori itu kalau pengambil kebijakannya bukan rational actors ya. Kalau rational actors itu lebih mudah. Tapi kalau bukan rational actors ya kita agak repot ya. Karena tindakan dia itu kemungkinan jadi banyak sekali gitu. Yang terjadi di Kuba itu bisa terjadi di negara Asia nggak Pak? Ya kan tadi kan listrik bisa mati gitu ketika dia di embargo kan gitu. Di negara Asia? Iya. Ya ini yang kata Cucidides kan, kalau Anda berkuasa Anda bisa lakukan apapun ya. Dan kalau Anda lemah ya Anda akan menderita. Jadi kalau misalnya Amerika Serikat merasa dirinya berkuasa ya dia bisa lakukan apapun. Tapi maksudnya begini loh, Amerika Serikat ini kan bukan Donald Trump. Ya, ini dua hal yang berbeda. Kekuasaan seorang presiden di negara demokratis yang namanya Amerika Serikat ini itu ada batasnya. Kebetulan sistem politik mereka sedang melahirkan pemimpin yang kualitasnya seperti Donald Trump, ya kan? Nah, tapi nanti akan ada masa di mana mereka melakukan evaluasi ya dalam pemilihan umum
dan diharapkan akan melahirkan pemimpin yang tidak sekelas Donald Trump kan gitu ya. Jadi jangan bayangkan dia ini apa ya, tidak ada fragmentasi gitu di negaranya ya. Saya pikir ya ada batasnya juga kekuasaan Donald Trump itu, bukan tidak ada batasnya gitu. Donald Trump kan kalau nggak salah jabatannya tinggal 1 tahun lagi Pak ya. Dia 2022 kemarin ya. Berarti tambah 2026 ya. Iya. Tahun ini kan dia akan habis. Tahun ini ya, tahun depan sudah pemilu ya. Nanti pelantikannya mungkin 2007 ya, Januari ya mungkin ya. Ya. Jadi ada waktu lah, jangan bayangkan juga ini akan selamanya jadi eranya Donald Trump di Amerika Serikat gitu. Saya pikir nggak harus begitu juga melihat. Ya, perang biaya triliunan juga kan Pak, bakar uang banyak. Iya, kan rakyat juga pasti akan marah kan gitu. Betul. Gitu. Ini Pak yang menarik, berarti ada keuntungan dong Pak Indonesia gabung BOP Pak. Salah satunya kalau berteman baik sama Amerika kan biar nggak dikerjain kayak Kuba gini Pak. Enggak, saya kira kita gabung ke BOP itu bukan karena kita takut sama Amerika Serikat, bukan. Tapi karena kita hendak menuntaskan Palestina. Iya, menuntaskan aspirasi lama kita, kemerdekaan Palestina itu. Nah, kebetulan BOP itu adalah satu instrumen yang dilahirkan oleh Dewan Keamanan PBB, ya. Maka kita masuk ke situ gitu ya. Jadi bukan karena kita takut ditekan oleh Amerika, menurut saya sih bukan itu ya. Ada berapa banyak negara? Coba tanya, misalnya ada Vietnam di ASEAN juga gabung. Apa alasan dia? Kan alasan dia bukan karena yang lain-lain gitu ya, karena dia punya perhitungan tentang national interest yang bisa mainkan di kawasan Timur Tengah sana. Kapan lagi Vietnam bisa masuk ke kawasan Timur Tengah kalau tidak lewat kendaraan yang namanya BOP ini. Jadi saya yakin bukan itu alasannya. Kita memang sedang mencari format sejak lama nih, setahu saya ya, teman-teman saya di Kemlu itu mencari format ya untuk menuntaskan isu Palestina ini ya. Mau sampai kapan kita melihat orang tewas ya kan? Bayangkan, masa iya kita setiap hari ingin baca berita tentang orang tewas? Kan sakit juga kita berarti ya. Kita tentulah ingin suatu hari membaca berita hal-hal yang positif dari Palestina gitu ya, dari Gaza gitu ya. Caranya bagaimana? Ya kalau misalnya kita menghadapi kekerasan dengan kekerasan atau membiarkan mereka untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan, maka memang tidak ada akhirnya cerita ini, dan pasti yang lebih kuat yang akan menang kan, misalnya begitu ya. Ya orang mungkin bilang ya tinggal tunggu apa kata Tuhan aja gitu, tapi kan susah juga itu untuk menjelaskannya tuh. Jadi saya pikir enggak, Indonesia memang mau masuk untuk menyelesaikan salah satu tugas kita, membantu kemerdekaan Palestina gitu. Tapi kan kita nggak bisa percaya 100% Israel sama Amerika Pak. Lah memang ya begitu, memang kita nggak pernah percaya 100% ya. Tapi kan kita bukan baru kali ini berteman sama Amerika Serikat dan ya kan, kita berteman dengan dia di PBB, di banyak forum ya. Dan ya memang gini ya, kadang-kadang kita setuju dengan satu negara untuk isu tertentu. Kadang-kadang kita tidak setuju dengan negara itu untuk isu yang lain. Itu kan hal yang biasa gitu. Jadi bukan berarti karena kita punya persoalan satu dengan Amerika Serikat, kemudian ini jadinya diaplikasikan untuk semua hal. Enggak begitu juga ya. Ada hal yang kita tidak senang dengan kebijakan mereka, tapi ada hal yang dimana kita membutuhkan mereka atau mereka membutuhkan kita, dan kita sama-sama happy gitu. Jadi ya tinggal dihitung-hitung aja nanti masalahnya. Jadi maksud saya juga tidak mengatakan bahwa kita harus percaya pada Amerika Serikat, enggak juga dong ya. Apalagi dengan Israel kan tidak juga. Nah, tapi memang ini harus diselesaikan ya. Kita tidak mau berita yang datang ke kita itu ya lagi-lagi soal jumlah orang tewas. Kita mau cepat-cepat diaplikasikan ya. ISF cepat-cepat diaplikasikan supaya ada yang menjaga keamanan di sana gitu ya. Karena proposal yang disampaikan oleh Dewan Keamanan PBB ini sudah disetujui oleh semuanya, termasuk oleh Palestina gitu. Nah, ada yang mengatakan kenapa Palestina tidak ada di BOP misalnya? Karena di resolusi Dewan Keamanan PBB itu disebutkan bahwa anggota BOP itu adalah member state daripada PBB. Nah, Palestina itu belum member state. Belum diakui juga. Dia masih observer state. Sudah diakui, tetapi statusnya masih observer state. Di PBB itu ada 2 negara yang statusnya observer state. Pertama Palestina yang belakangan, terus yang kedua Tahta Suci Vatikan, itu juga observer state gitu. Jadi kalau bukan member state ya nggak bisa gabung sama BOP gitu. Nah, tetapi apakah semua member state wajib bergabung dengan BOP? Enggak juga, bagi yang mau saja, ya kan?
Nah, mengapa orang mau atau tidak mau bergabung dengan BOP? Tentu berdasarkan pada hitungan-hitungan di masing-masing negara, ya. Misalnya negara-negara Eropa yang kemarin sebel dengan Donald Trump dan mereka punya hitungan sendiri dengan Amerika Serikat di bawah Donald Trump, mereka merasa mereka tidak perlu masuk, ya, ke BOP. Ya, fine, gak ada masalah. Ada negara-negara ada berapa? Kalau saya hitung sih ada 13 tuh negara Muslim ya yang memilih untuk masuk, ya. Kemudian ada negara yang tadi misalnya macam Vietnam kan jauh bisa mau masuk juga gitu ya, karena dia menghitung gitu. Oh, ternyata kita lebih baik masuk, ada kepentingan kita gitu. Jadi masuk BOP itu atau tidak masuk BOP itu alasan utamanya bukan karena takut atau tidak takut atau apa terhadap Amerika Serikat, bukan itu pasti ya, tapi karena kita semua punya hitungan masing-masing gitu. Masyarakat kita kan nggak paham soal geopolitik, Pak, ya. Apalagi dengan Pak Presiden kan mengarahkan kurang lebih 8.000 pasukan di perbatasan nanti Pak, untuk menggantikan tentara IDF, Pak, ya. Kira-kira takutnya kan iseng, Pak, ada kan itu kan nggak cuma tentara Indonesia Pak di perbatasan itu, Pak. Kan itu gabungan dari beberapa tentara yang ikut di BOP kan, Pak, ya. Takut kan mereka memulai nyenggol misal tentara yang membela Palestina ini, Pak, ya. Terus diserang balik gitu loh, takutnya kan gitu, Pak. Enggak, jadi gini, kita mesti dudukkan dulu. Di dalam plan perdamaian di Gaza itu disebutkan bahwa Hamas harus meletakkan senjata. IDF atau Israel harus mengundurkan diri. Itu disebutkan. Nah, yang mengawal proses deeskalasi atau mengawal proses demilitarisasi ini ya ISF itu. Jadi ISF ini bukan kekuatan tempur sebetulnya. Ya, jadi dia sama seperti pasukan penjaga perdamaian yang lain ya. Dia bukan kekuatan tempur, dia hanya kekuatan yang melakukan pengawalan-pengawalan. Nah, di samping itu juga ada beberapa negara, saya lupa lagi nih, itu yang ditugaskan atau yang mengambil tanggung jawab untuk mendidik polisi Palestina, ya, sehingga nanti tugas ISF ini akan didampingi dengan polisi-polisi terlatih dari Palestina gitu loh, ya kan, polisional nih kan, keamanan sipil nih gitu. Jadi kita mesti membaca plan itu secara utuh supaya kita tidak sepotong-sepotong gitu ya. Terus apalagi ya, misalnya soal ada juga jadi pertanyaan orang, kenapa Palestina tidak dilibatkan? Tadi jawabannya itu karena dia bukan member state. Nah, tetapi di dalam rencana pembangunan Gaza ini disebutkan bahwa pemerintahan di Gaza ya, bukan di Palestina, pemerintahan di Gaza itu akan dilakukan oleh satu pemerintahan sementara yang terdiri, ya ini kalimatnya nih, yang terdiri dari ahli-ahli Palestina yang teknokratik dan apolitik gitu. Jadi orang Palestina dilibatkan dalam governing body-nya ya. Kalau BOP ini kan namanya juga board, dewan pengambil kebijakan, bukan mereka yang menyelesaikan masalah itu, tapi ada governing-nya. Jadi nanti sehari-harinya itu yang mengelola Gaza ini adalah tadi pemerintahan transisi Gaza yang terdiri dari ahli-ahli yang teknokratik ya, karena orientasinya adalah orientasi pembangunan, orientasi kesejahteraan dan apolitis, tidak politik gitu. Politis ini maksudnya apa? Sentimen-sentimen anti ini anti itu tidak muncul lagi ya. Dan proposal ini disetujui oleh pemerintahan Palestina yang dipimpin oleh Mahmud Abbas gitu loh, ya kan? Bahkan Mahmud Abbas juga tahun lalu bulan September ketika kita ada pembicaraan mengenai two state solution di PBB juga minta supaya Hamas meletakkan senjata. Jadi sebetulnya dari sisi Palestina pun fine. Bahkan Duta Besar Palestina yang baru di Jakarta itu juga sudah berkunjung ke beberapa pejabat Indonesia termasuk Kementerian Pertahanan ya, mengatakan bahwa mereka bisa memahami keputusan dan berterima kasih pada pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam proses perdamaian di Gaza gitu loh. Jadi sebetulnya dari sisi itu fine ya. Cuma barangkali karena kita mencampurkan soal BOP ini dengan figur Donald Trump yang eratik itu, yang lunatik dan seterusnya itu aja jadinya kacau balau cara kita melihatnya gitu. Nah, di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 itu disebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan mereka, yang menjadi pertimbangan Dewan Keamanan PBB itu bukan cuma proposal Donald Trump, tapi juga proposal dari beberapa negara yang lain. Disebutkan tuh ada Turki, ada Mesir, ada Qatar, ada Persatuan Emirat Arab gitu. Jadi ada banyak proposal, ada banyak seruan-seruan damai itu menjadi pertimbangan dari lahirnya resolusi dengan Dewan Keamanan PBB itu. Maka menjadi sesuatu yang keliru saya kira ketika orang mengatakan bahwa ini inisiatif dari Donald Trump, ya kan gitu. Nah, orang kan banyak fokusnya itu pada piagam BOP.
Ya, tapi kan BOP ini dia punya tombol on off, tombol hidup mati. Apa tombol hidup matinya? Ya resolusi Dewan Keamanan PBB. Sehingga BOP ini sebetulnya terlepas dari kita setuju tidak setuju dengan Donald Trump sebagai ketuanya gitu ya. Nah, jadi BOP ini sebetulnya dia punya mandat yang terbatas dan jelas. Mandatnya apa? Mandatnya mengawal perdamaian di Gaza, kemudian merecovery kembali Gaza gitu. Percepatan pembangunan gitu Pak. Iya, nah, cuma sekarang orang karena Donald Trump sama Israel nyerang Iran, orang bilang itu aksi BOP. Ya bukanlah, kan tidak ada mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk menyerang Iran. Iya. Ya kan, yang ada mandat BOP itu untuk Gaza, bukan untuk bukan untuk negara-negara yang lain gitu. Kalau ini kan penjelasannya jelas Pak ya, tapi kan negara kita kan kayak menjelaskan ke masyarakat kita Pak, sehingga kan di media itu negatif banget tuh Pak. Ya kalau menurut apa yang saya perhatikan upaya pemerintah untuk menjelaskannya cukup ya, baik dengan presiden turun tangan langsung mengundang tokoh-tokoh ke istana, yang terakhir kemarin dengan ini ya, dengan ulama-ulama ya, kemudian dengan diplomat-diplomat senior, atau kemarin ketika misalnya peresmian jembatan juga bicara soal ini sedikit gitu. Saya kira upayanya cukup ya, tapi barangkali ada hal yang ini salah satu, saya mau bilang konsekuensi ya dari negara demokrasi di mana ruang untuk berbicara itu kan terbuka lebar gitu ya. Jadi kelihatannya hal cukup yang dilakukan oleh pemerintah ini masih kalah dibandingkan dengan suara-suara yang lain gitu. Nah sekarang ya pilihannya ya memang harus terus mengedukasi ya, harus terus disampaikan ke masyarakat bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam panggung global hari-hari ini ya seperti ini gitu ya, dengan konsekuensi-konsekuensi dan hitungan-hitungannya, dan berharap semua orang akan puas juga tidak usah gitu ya, karena tetap aja ada yang tidak. Pasti. Yang penting pemerintah jalan saja, meyakini bahwa ini hal yang baik, dan kan presiden juga bilang kok nanti dalam perjalanannya dievaluasi tidak ada manfaat ya, kita boleh keluar ya. Tadi malam kan juga presiden mengundang mantan Menlu Martin Natalegawa ya. Kemudian juga kalau saya dengar penjelasan singkat dari mantan Menlu Martin Natalegawa juga membahas ya, piagam BOP dibahas juga ya. Misalnya tidak ada Gaza di situ, apa konsekuensinya kan dibahas. Artinya Indonesia ini tidak tanda tangan cek kosong gitu ya kan. Kita kan negara yang berdaulat, kita bisa mengambil sikap gitu, dan sikap kita ini kan dibatasi pada ruang dan waktu ya. Jadi ketika misalnya ruang dan waktunya bergeser ya, mungkin kita akan melakukan penyesuaian terhadap sikap kita. Jadi nggak ada yang keliru. Yang penting bagi kita di atas meja kita harus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang paling dekat di depan mata kita adalah Gaza yang hancur lebur gitu. Itu aja saya kira. Ya. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Tapi kita tunggu juga penjelasan dari pemerintah Pak. Yang seperti Bapak jelaskan. Biar memahamkan ke bawah gitu loh Pak. Pak taunya kan kirim tentara sekian, ntar lawan ini, ntar diserang gimana gitu doang Pak. Dan banyak pengamat dadakan keluar Pak, pengamat geopolitik. Seakan-akan mereka paham dunia luar gitu. Terima kasih Pak waktunya Pak untuk penjelasannya. Untuk masyarakat Indonesia tenang, kita tetap berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh jadi lu punya channel juga di sini? Ada Pak. Paling saya kadang